Perkenalkan, nama saya Lilis Munte, saya dari kelas B2, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Sarjana Terapan Kebidanan, Universitas Nasional. Saat ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Etnomedika. Dalam pelajaran Etnomedika, kita mempelajari tentang pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional itu sendiri, ada kelebihan dan kekurangannya. Dalam kelebihannya itu, yaitu bisa kita lihat pengobatan tradisional itu memiliki banyak senyawa aktif yang memungkinkan obat bahan alam memiliki banyak efek farmakologisnya. Dan yang kedua, dalam obat tradisional itu biasanya bentuknya itu ekstra kasar. Dalam ekstra kasar itu juga banyak kandungan senyawa yang relatif sedikit tetapi banyak macamnya. Hal ini menyebabkan munculnya efek samping tetapi relatif ringan. Untuk kekurangan pengobatan tradisional itu sendiri masih sedikit terbukti atau teruji klinis dalam penelitian ilmiah. Dan yang kedua, kurangnya standarisasi bahan obat tradisional. Dan yang ketiga, resistensi dari para tenaga kesehatan belum ada uji klinisnya. Dan contoh dalam pengobatan tradisional itu sendiri yaitu aromaterapi. Aromaterapi biasanya berasal dari sari-sari tumbuhan yang bisa menguap di dalam ruangan. Biasanya untuk aromaterapi itu sendiri bisa digunakan untuk ibu hamil untuk mengurangi rasa mual muntah atau rasa ketidaknyamanan dalam kehamilan. Untuk soal kedua, dalam penggunaan obat tradisional di masyarakat saat akhir-akhir ini meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pengetahuan. Pengetahuan seseorang dapat diperoleh dengan cara pengalaman pribadi atau belajar dari apa yang sudah mereka pernah lakukan. Dan pengetahuan mengenai pengobatan tradisional pada dasarnya bersifat pewaris atau keluarga, dalam keluarga atau dari nenek moyang. Pengalaman orang tua dalam menggunakan obat tradisional merupakan sosialisasi pengobatan tradisional pada bagi anak-anak mereka. Dalam pengetahuan berpengaruh terhadap penggunaan obat tradisional. Hal ini dikarenakan adanya pengetahuan yang masih rendah tentang obat modern menjadikan salah satu alasan mengapa itu menjadi pilihan keluarga dalam penanganan masalah kesehatan mereka. Dan juga karena kurangnya informasi tentang kesehatan, masyarakat lebih banyak menggunakan obat tradisional. Hal ini didukung adanya penggunaan obat tradisional yang sudah diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang. Dan yang kedua faktornya yaitu kepercayaan. Penggunaan obat tradisional berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu hal. Pelaku pengobatan dalam hal ini biasanya itu orang tua atau pengobat tradisional di masing-masing daerah. Hal ini juga berlaku pada masyarakat desa. Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiologis atau kepercayaan mereka itu sendiri. Dan di sini keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dan adanya pengaruh antara kepercayaan dengan penggunaan obat tradisional ini dikarenakan masyarakat memiliki keyakinan bahwa obat tradisional sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dan meningkatkan kesehatan. Kepercayaan pengaruh terhadap penggunaan obat tradisional karena sebagian besar masyarakat menggunakan obat tradisional dan mereka meyakini bahwa obat tradisional sangat-sangat manjur dan dalam penyembuhan penyakit mereka. Dan mereka juga percaya bahwa obat tradisional tidak kalah manjurnya dengan obat-obat yang ada saat ini di masa modern. Dan yang ketiga yaitu pendapatan. Tinggi rendahnya status ekonomi keluarga mempengaruhi perilaku pengobatan itu sendiri. Tingkat kesejahteraan keluarga biasanya diukur dengan indikator melalui status ekonomi di dalam suatu keluarga. Karena status ekonomi akan menentukan pemenuhan kebutuhan keluarga, yaitu contohnya pengobatan tradisional. Status ekonomi merupakan status faktor kemampuan seseorang berupa penghasilan sebagai pendukung atau penunjang untuk menggunakan pelayanan kesehatan, karena penggunaan pelayanan kesehatan tergantung pada kemampuan konsumen untuk membayar pengobatan itu sendiri. Keluarga dengan pendapatan yang tinggi diasumsikan atau biasanya kita percaya akan mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga edukasi atau kepercayaan mereka, pemikiran-pemikiran yang rasional dan objektif apabila mereka sakit akan mengonsumsi obat modern, tidak lagi dengan pengobatan tradisional yang sudah teruji secara klinis. Dan yang terakhir alasan faktornya itu sendiri yaitu jarak
antar rumah dengan sarana kesehatan. Jarak merupakan salah satu faktor yang penting bagi masyarakat, yaitu manfaatnya untuk pelayanan kesehatan. Pada umumnya, seseorang akan mengunjungi sarana kesehatan, pelayanan kesehatan jika merasa kondisi kesehatannya sudah sangat-sangat menurun. Tetapi juga dari beberapa mereka yang sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh, namun tidak ingin mengunjungi sarana pelayanan kesehatan yang tersedia, mereka memilih untuk melakukan pengobatan tradisional di sekitar. Untuk soal ketiga, perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, yaitu untuk jamu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan untuk obat herbal terstandar, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Khasiatnya dibuktikan secara ilmiah dan praklinik. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Untuk fitofarmaka yang terakhir, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khasiatnya dibuktikan berdasarkan uji klinik dan telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Dan fitofarmaka memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Untuk soal keempat, yaitu penggunaan obat tradisional Eropa yang menggunakan larva. Dan pengobatan tradisional ini efek sampingnya yaitu rasa tidak nyaman, yang kedua nyeri, tetapi nyerinya dapat diatasi dengan analgetika. Yang ketiga bisa terjadinya perdarahan ringan, lalu munculnya bau yang tidak enak pada larva untuk pertama kali. Terlepasnya larva atau larva yang mati akibat tekanan saat pengobatan. 4B, bagaimana bentuk dari pengobatan tersebut, yaitu larva biasanya memakan jaringan nekrotik dan tidak mengganggu atau menyusup ke dalam jaringan yang sehat. Larva yang digunakan untuk terapi larva harus steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat diaplikasikan pada luka. Larva dipelihara pada lingkungan yang lembab dan steril untuk mendapatkan larva yang medical grade atau yang baik. Telur dicuci dengan larutan antiseptik dan ditempatkan di dalam wadah steril yang berisi brewer yeast dan kedelai sebagai sumber makanan agar larva tetap bertahan hidup sampai dapat ditransport dalam wadah steril untuk kebutuhan terapi larvanya. Pada terapi larva, biasanya 5-10 ekor larva diaplikasikan ke luka. Larva yang digunakan itu ukuran panjangnya 2 mm dan dapat berkembang menjadi 8-10 mm setelah 5-7 hari pemeliharaan. Dan pada selama 48-72 jam larva bergerak pada permukaan luka sambil menyekresi sekret yang berpotensi memecahkan atau mencairkan jaringan nekrotik. Larva dapat digunakan bersama antibiotik sistemik dan juga tidak memperlihatkan efek merugikan pada luka, sehingga larva dapat dibiarkan pada tempatnya saat dilakukan tindakan tersebut. Untuk soal kelima, bagaimana sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia ini mulai dari awal hingga penyebarannya. Indonesia merupakan negara tropis dengan jumlah tanaman yang sangat banyak. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan nomor 2 setelah Brazil. Sekitar 80% tanaman di dunia itu banyaknya berada di Indonesia. Penggunaan obat tradisional oleh nenek moyang bangsa Indonesia telah berlangsung lama. Contohnya jamu. Jamu merupakan singkatan dari jampi yang berarti doa atau obat yang berarti kesehatan. Dengan kata lain, jamu berarti doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Pemanfaatan jamu ini banyak tersebar di berbagai daerah atau suku bangsa Indonesia. Selain Jawa dan suku-suku lainnya juga menerapkan, tetapi belum tercatat dengan baik. Pada tahun 1939, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mengadakan konferensi dan mengundang 2 orang pengobatan tradisional untuk mempraktikkan pengobatan tradisional di depan anggota IDI. Mereka tertarik untuk mempelajari seni pengobatan tradisional
Indonesia pada tahun yang sama. Dan di Solo juga diadakan konferensi 1 tentang jamu yang dihadiri oleh banyak para dokter. Penggunaan jamu meningkat tajam saat penjajahan Jepang. Pada kurun waktu tersebut, ada beberapa pabrik jamu besar di Indonesia, yaitu salah satunya PT Jamu Ibu Jaya pada tahun 1910, lalu PT Nyonya Menir pada tahun 1919, dan yang kita kenal sampai sekarang yaitu PT Sido muncul dari tahun 1940. Pada tahun 1966 diadakan konferensi kedua tentang jamu juga di Solo untuk mengangkat kembali penggunaan jamu setelah hampir 20 tahun terlupakan, terutama akibat Perang Dunia Kedua yang dampaknya pada sosial ekonomi masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Sejak saat itu banyak pabrik jamu bermunculan di Jawa Tengah atau di wilayah-wilayah Jawa lainnya. Dengan semakin maraknya pendirian industri jamu, pemerintah mewajibkan melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yaitu nomor 246 Menkes per 5 tahun 1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Guna menjamin peningkatan penggunaan dan pengawasan tersebut terhadap obat tradisional, pemerintah juga mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 584 Menkes SK-6-1995 tentang sentra perkembangan dan penerapan pengobatan tradisional atau bisa disingkat dengan SP3T. Di Indonesia juga telah mengenal ilmu kedokteran. Munculnya ilmu kedokteran modern pertama kali pada masa kolonial Belanda saat itu di tahun 1811 di Pulau Jawa. Lalu salah satu orang Belanda memberikan pengetahuan kepada para kepala desa untuk mempertahankan kesehatan dengan menggunakan jamu serta obat-obatan yang tidak mahal. Ia mengusulkan untuk membentuk korps dokter yang berasal dari penduduk pribumi yang dapat menjadi tenaga ahli medis di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga mengenal teknik pengobatan tradisional. Hal ini dapat dilihat pada sistem pengobatan di Pulau Jawa. Mereka membagi penyebab dari adanya penyakit. Bagian tersebut terdiri atas pertama, berasal dari kekuatan alam, yang kedua, berasal dari ketidakseimbangan diri manusia, maupun berasal dari hal-hal yang berbau supernatural. Cara pengobatan yang digunakan yakni berupa kerokan, pijatan, atau meminum jamu Jawa.